Bapak yakin? Semalam nggak ada yang nginep di sini. Yakin, Mas? Kalau hari ini ada yang rencana mau nginep di sini nggak ya? Pangeran pasti sudah hubungin Bapak kan? Enggak, Mas. Udah lama juga Mas Pangeran nggak datang ke sini. Lagi pula, vilanya sedang disewakan ke orang lain. Saya permisi, Mas. Semalam jelas-jelas gue dengar kalau Pangeran mau bawa Mel dan keluarganya ke villa ini. Tapi kenapa mereka nggak ada di sini? Apa jangan-jangan mereka belum berangkat lagi? Gue nggak boleh kehilangan jejak Mel. Gue harus temuin Mel. You're wrong, Mel. Saya pasti bisa nemuin kamu. Mana ini? Aduh. Bi, Iya, Bu. kamu kenapa liatin kamar Citra terus? Ini, Bu, Non Putri datang dan nyamperin langsung ke kamar Non Citra. Padahal saya udah bilang kalau Non Citranya masih tidur. Soalnya Non Citra nggak mau ketemu sama Non Putri, Bu. Citra nggak mau nemuin Putri, pasti masalah yang melibatkan Atta dan juga kakaknya Putri. Saya jadi nggak enak, Bu, sama Non Citra. Saya takut kena marah Non Citra karena ngebiarin Non Putri masuk ke kamar Non Citra. Kamu nggak bersalah, Bi. Biar saya ngomong ke Putri ya. Iya, Bu. Citra. Putri? Tante. Pagi, Tante. Pagi, Put. Tante, sorry banget ya. Aku langsung masuk ke kamarnya Citra buat nemuin Citra. Tadinya mau aku bangunin, tapi kayaknya dia kecapean. Susah banget bangunnya. Kita ngobrol di luar aja ya. Biar Bi Saro jagain Raisa. Bi Saro. Bi, tolong jagain Raisa. Si Citra biarin aja tidur. Jangan dibangunin ya. Baik, Bu. Iya, Tante. Iya. Bi, aman. Jangan dulu pergi ya, sampai Putri pergi. Bibi, Maaf, Non. silakan duduk. Iya, Tante. Jadi sebenarnya Tante, aku kesini tuh karena khawatir sama Citra. Terima kasih ya kamu udah peduliin Citra. Tapi untuk sementara waktu, kamu nggak bisa nemuin Citra dulu. Kenapa, Tante? Kamu pasti tahu, sedang ada masalah antara Atta dan Citra. Karena masalah rumah tangga ini, dia jadi menutup diri. Bahkan sama tante, dia membatasi diri. Sekarang dia lebih sering mengurung diri di kamar. Aku boleh nggak, Tante, nemenin Citra? Ya siapa tahu aku bisa ngomong sama dia supaya dia juga nggak nutup dirinya. Jangan dulu ya, Put. Tante tahu kamu khawatirin Citra. Tapi biar dia nenangin diri dulu. Biasanya Tante Karina nggak pernah ngelarang gue nemuin Citra. Apalagi kalau Citra lagi ada masalah. Sebenarnya Citra kenapa ya? Dia pura-pura tidur dan Tante Karina juga ngelarang aku ketemu sama dia. Maaf ya, Put.
kamu udah jauh-jauh kesini tapi nggak bisa nemuin Citra. Tante nggak apa-apa kok, aku bisa ngerti. Ya udah kalau gitu, ini aku titip makanan kesukaannya Citra buat dia tante. Sekalian nanti salam ya buat Citra. Nanti tante sampein ya. Makasih. Iya, aku pamit sekarang ya tante. Kamu hati-hati ya. Iya. Ya tante. Citra pasti merasa bersalah karena perbuatan Ata. Jadinya Citra malu nemuin Putri. Ternyata mereka udah nggak tinggal di sini. Kalau lo setuju, Mel, kita berencana kalau untuk sementara ini lo bisa stay di villa oma gue di Sentul. Dan kalau emang lo oke, Om Raymond, Om Jojo, dan Ibu juga akan ikut nemenin lo. Dan kita yakin kalau di sana lo bakalan aman, Rizky nggak akan bisa gangguin lo. Karena dia nggak tahu soal villa itu. Apa ini semua cuma akal-akalan pangeran? Dia sengaja ngecek gue. Berani-beraninya mereka semua permainin gue. Gue udah gak bisa ngelacak keberadaan Mel lagi. Mel udah ganti nomor. Tristan pasti tahu di mana Mel. Bingung ya? Bingung lihat rumah udah dijual. Di mana Mel? Di mana Mel? Kalau saya tahu Mel di mana, kayaknya nggak penting deh ngasih tahu Mel di mana sama kamu. Soalnya kamu itu udah bikin Mel nggak tenang, ya? Saya tanya sekali lagi, di mana Mel? Saya kurang jelas ngomong sama kamu ya. Kalaupun saya tahu Mel di mana, saya nggak bakal ngasih tahu kamu, ya, Mas Rizky. Om Jojo remen saya. Rizky, gue peringatin sama kamu ya. Saya, Jojo, Wahyudi, nggak pernah takut sama siapapun, ya. Kamu udah bikin keluarganya Pak Bos nggak tenang. Kamu udah macem-macem sama Pak Bos. Pak Bos yang dulunya udah nolongin kamu, sampai sekarang kamu udah seperti ini, ya. Asal kamu tahu, kalau Pak Bos, Non Putri, Pangeran nggak ngalang-ngalangin saya sama anak buah saya udah nyikirin kamu dari kemarin. Tahu nggak? Paham? Dikira aku on apa ya? Kalau aku nggak mau diikutin, dari tadi aku udah ambil jalan tikus kali. Aku sengaja lewat jalan gede, biar Rizky ngikutin aku. Dia nggak sadar kalau dia udah kena jebakan Batman. Hahaha.
Aneh banget Citra. Halo, sayang. Ini kan aku di rumah Citra. Barusan aku nyamperin Citra. Tapi Citra kayak nggak mau disamperin gitu loh sama aku. Bahkan namanya, Tante Karina juga kayak ngalangin aku ketemu sama Citra. Sumpah aneh banget, gak biasanya loh kayak gini. Citra pasti ngerasa nggak enak sama Putri karena ulah Atta dan juga Vito. Halo, sayang, kok kamu diem aja sih? Halo sayang. Iya maaf sayang, aku ini lagi di ruang meeting. Jadi tadi aku lagi ngejauh dulu dari yang lain. Ya, tapi aku penasaran. Aku kepikiran sama Citra, kenapa dia jadi kayak gini? Kenapa ngindarin aku? Sayang udah ya, kamu jangan overthinking. Kalau emang seandainya Citra lagi bikin sendiri, ya kamu kasih ruang aja buat dia. Kalau dia butuh kamu, dia pasti akan hubungin kamu. Percaya sama aku. Ya udah, sekarang kamu jangan overthinking ya. Nggak usah kepikiran lagi soal itu. Sekarang kamu di mana sayang? Kamu mau langsung ke kantor apa ke tempat souvenir dulu? Aku kantor aja deh. Lagian jaraknya juga lebih dekat ke situ daripada ke tempat souvenir. Ya udah oke sayang. Kamu hati-hati ya. Ya udah, kamu juga hati-hati ya. Bye. Bye sayang. Gue dengar semuanya, Ran. Gue tahu gue salah. Dan gara-gara gue persahabatan Citra sama Putri jadi imbasnya. Dan gue yakin Citra juga jadi nggak enak sama Putri. Udah tak, lo gak usah mikir yang macem-macem. Yang paling penting kan lo udah beresin masalah ini dan ini udah selesai. Gimana kalau misalnya sekarang kita fokus sama meeting kita aja? Oke? Ci, Nobita. Meeting, woy. Ayo kita mulai meetingnya. Oh, udah mau mulai ya? Gue izin ke toilet dulu, gue mau cuci muka dulu sebentar.